Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang ada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI ataupun YouTube LKI Lamongan, semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, kesehatan, kesempatan, dan tentramnya dalam rumah tangga kita. Dan semoga apa-apa yang kita lakukan, kita selenggarakan pada malam hari ini, baik niatan kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat berjamaah dan diteruskan dengan kajian samawa dengan 40 hadis seputar keluarga samawa, semoga menjadi amal kebaikan dan memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita lanjutkan kajian pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat menghadiri kajian pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita yaitu hadis yang keempat. Judulnya adalah melihat calon sebelum akad. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang di antara kalian melamar wanita, jika dia bisa untuk melihat hal yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya. Hadirin yang berbahagia, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi metode atau cara
agar menjadi jalan keluar bagi umatnya ketika ia ingin menikah, ketika ia melamar seorang wanita. Hendaklah terlebih dahulu ia sebisa mungkin, kalau memang hal tersebut memungkinkan, untuk melihatnya, karena melihat itu dapat membawa kepada kelanggengan atau keutuhan sebuah rumah tangga. Selayaknya ia melakukannya, melihat calon yang ingin dinikahinya. Jadi supaya tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, karena tentu anjuran Rasulullah SAW tersebut tentu hikmahnya sangat banyak, manfaatnya itu sangat banyak. Rasulullah tidak menginginkan umatnya itu dalam menjalankan rumah tangga pernikahan itu nanti hanya berjalan beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi Rasulullah memberikan petunjuk agar umat itu bisa menjalankan rumah tangga itu langgeng seumur hidup, bukan seumur jagung. Kita tahu ya, jagung itu hanya 3 bulan. Jadi tidak menginginkan terjadi yang seperti itu, maka seorang yang ingin membangun rumah tangga ini hendaknya memperhatikan betul nasihat Rasulullah SAW, anjuran ini, meskipun itu tidak wajib. Ya namanya anjuran ya berarti setengah wajib, tapi karena itu penting, bagaimanapun Nabi menyuruh itu ya ada sesuatu yang mesti ada manfaatnya, ada hikmah yang besar di dalamnya. Yaitu apa? Melihat dengan secara langsung ataupun melihat secara langsung, melihat dengan cara terang-terangan maupun melihat dengan tidak secara terang-terangan. Artinya dengan cara apapun dia melihat, hal itu dilakukan sebisa mungkin, mana yang memungkinkan untuk dilakukan, maka hendaklah ia ayang duro, hendaklah ia melihatnya. Ya, ini statoa sebisa mungkin. Ayang duro ila mayatuhu, kepada hal yang bisa membuat atau menginginkan dia untuk menikahi atau mendorongnya. Di sebagian hadis yang lain itu dari sahabat Mughirah bin Syu'bah itu ya, ketika ia melaporkan kepada Nabi, ia melamar seorang wanita, ditanya, sudah lihat belum? Belum. Lihat dulu, karena dengan melihat itu bisa menjadikan ya'dumu fi nikahi,
fi nikahiha. Jadi membuat itu bisa membuat kamu langgeng dalam pernikahannya. Jadi apapun yang bisa membuat kamu tertarik untuk menikahi, lakukan. Nah, atau apa yang bisa membuat kelangsungan dalam menikah itu bisa menjadi langgeng, ya lihatlah. Ya, fangdur ilaiha, lihatlah. Ya. Jadi hal ini penting supaya dalam menjalankan rumah tangga itu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ternyata ia kecewa, ya, tidak, atau di dalam perjalanan menikah itu jangan sampai kemudian ngomong, aku nggak suka, saya nggak senang, atau bilang kamu itu wajahnya tidak menarik. Nah, kata-kata yang seperti ini membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, lebih cenderung kepada perpisahan, ya. Karena kehadirannya, kedatangannya dia sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarganya yang ia sudah mengiyakan, sudah terjadi nikah, kemudian ada kata-kata, kalimat-kalimat tersebut, ya, itu menjadi awal dari atau titik dari persoalan rumah tangga yang akan terus menerus berlarut-larut, dan segala persoalan itu sumber masalahnya atau akar masalahnya ada pada, ya, tidak tertarik. Nah, tertarik itu, ya, sebelum menjadikan dia sebagai istri, ya, saat ingin menikahinya itu, saat ingin melamarnya itu, atau pada saat melamarnya itu, dilihat dulu. Melihatnya ini penting. Lalu yang menjadi persoalan berikutnya, apa yang harus kita lihat? Ya. Nah, yang harus kita lihat umumnya adalah wajah dan telapak tangan. Dua ini, ya. Meskipun nanti banyak madhab pendapat, tapi yang masyhur dan yang paling terpenting dua ini, yaitu wajah dan telapak tangan. Kenapa wajah dan telapak tangan? Wajah itu adalah lambang dari kecantikan, ya, jadi sekaligus juga wajah itu juga menggambarkan tentang karakter, ya. Dari wajah menyimpan sebuah karakter yang mendasar. Jadi wajah itu lambang dari sebuah kecantikan. Nah, kebanyakan orang menikah itu karena kecantikan. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, yaitu limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Salah satu diantaranya adalah karena kecantikannya. Nah, itu umumnya. Jadi jangan sampai seorang menikah itu, ya,
bagaikan katak dalam tempurung. Ya. Jadi tidak tahu wajahnya. Kalau dia memakai cadar ya, kalau mau melamar ya, ya menginginkan ya, ya berusaha untuk bisa melihat wajahnya. Ya, jangan sampai ya tadi ya bagaikan mendapatkan kucing dalam karung. Enggak, jadi ya utuh, tahu betul gitu. Yang kedua ya tahu telapak tangan. Kenapa harus telapak tangan? Karena telapak tangan itu adalah melambangkan kesuburan dan melambangkan juga keadaan fisik. Dari tangan itu bisa dilihat kesegaran tangan. Itu menggambarkan kalau tangannya segar berarti yang lain ikut segar atau subur. Nah, arti subur berarti ya salah satu di antara makna subur itu adalah beranak ya, tidak mandul. Tapi salah satu makna yang lain subur itu ya menyenangkan, seger ya, segar gitu ya. Tangan juga melambangkan postur tubuh. Jadi orang itu walaupun dia pakai berukut kata orang Jawa, atau walaupun dia pakai cadar, walaupun dia pakai jubah besar, itu kalau dia kurus ya akan kelihatan dari tangannya. Kalau dia gemuk ya akan kelihatan dari tangannya. Jadi tangan itu mewakili postur tubuh seseorang. Kalau dia pendek ya tangannya juga pendek, jari-jarinya juga pendek. Kalau dia kurus ya sama, tangannya, jari-jarinya juga kurus. Kalau dia gemuk ya jari atau tokornya ini juga besar atau gemuk. Itu nggak bisa dibohongi ya, ngikuti. Karena Allah menciptakan itu seimbang. Allah menciptakan makhluk itu sempurna. Normalnya seperti itu. Ya sangat lucu kalau orangnya tinggi, kurus, tangannya besar, atau tokornya gede. Namanya tidak seimbang. Allah sudah menciptakannya itu dalam keadaan memang sama ya, sesuai dengan postur tubuh. Kecuali ya memang tidak normal. Tidak normal itu lahir seperti cebol. Cebol, nah itu ya begitu gitulah ya, tidak imbang gitu ya. Kaki dengan badan itu berbeda jauh. Nah itu pengecualian tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran. Jadi ukurannya ya seperti itu, ukuran secara umum. Maka di sini rahasia dari perintah atau anjuran untuk melihat tangan itu ya seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau melihat lebih dari itu? Ya lebih dari wajah dan telapak tangan. Ya kalau lebih dari itu ya ini ada banyak pendapat ya. Ya, ada banyak pendapat itu memang
Di antaranya ya kalau madhab Hambali itu ya yang biasa dilihat di rumah oleh mahramnya, yang biasa dilihat oleh mahramnya itu apa? Ya mulai leher, kepala, rambut, dan ujung-ujung dari tubuh ini ya, ujung lengan, tangan ya, ujung kaki gitu ya, ujung-ujung itu ya, itu. Nah, yang lebih ekstrim pendapat itu pendapat menurut Dzahiriyah, tapi itu ya pandangan yang syad, yang nyeleneh, yang tidak direkomendasikan. Fangdur ilaiha itu umum, sairu jasadiha, seluruh badannya, kecuali aurat inti, yaitu kemaluan. Jadi itu aja. Fangdur ilaiha itu umum, mana saja yang diinginkan, ingin dilihat. Tapi itu pendapat yang sangat nyeleneh ya, tidak ada dalil yang mendukung itu. Adapun dalil yang lain yang pandangan yang lain yang mendukung itu ya, atau ujung-ujung dari tubuh, leher ke atas, tangan dan kaki betis ke bawah, ya landasannya karena Umar pernah melakukan itu, yaitu kepada Ummu Kulsum, anaknya Ali bin Abi Thalib ya, karena Umar bin Khattab itu terdorong ingin nasabnya itu terhubung dengan Rasulullah atau menjadi ahlul baitnya, terhubung nasabnya itu dengan Rasul, ingin mendapatkan keberkahan nasab. Nah, kemudian ingin menikahi anaknya Ali atau anaknya Fatimah Az-Zahrah, jadi dari cucu Nabi Muhammad SAW ya, Ummu Kulsum. Waktu itu Ummu Kulsum masih kecil dan dia izin sama Ali bin Abi Thalib dan diizini, dan dia ingin nador, ingin melihat. Maka kemudian Ali menyuruh Ummu Kulsum untuk memberikan kain sebagai hadiah dari Ali, dititipkan kepada Ummu Kulsum, tolong ini kain kasihkan Umar bin Khattab sebagai hadiah dariku. Tujuannya apa? Agar Umar bin Khattab bisa melihat, karena Umar bin Khattab ingin melamarnya, agar bisa melihat bentuk fisiknya, melihatnya, nazarnya. Nah, ketika diantarkan kain itu, dan ternyata Umar menyingkap salah satu dari ujung pakaiannya sehingga terlihat betisnya, Ummu Kulsum marah. Dan Ummu Kulsum mengatakan, kalau bukan Umar bin Khattab sudah aku colok matanya. Dari omongannya dan ketegasannya serta nyalinya dan keberaniannya Ummu Kulsum itu membuat Umar bin Khattab jadi tambah kuat ingin menikahinya, karena karakternya yang tegas, pemberani, dan padahal masih kecil tapi sudah memiliki keberanian yang seperti itu ya. Nah, dari sini ya yang dilihat itu
Maka Ibnu Abbas menyimpulkan yang boleh dilihat itu adalah mawadhi'ul laham, ya, betis. Dan kenapa Umar melihat betis? Karena dia ingin memastikan apakah dia wanita yang cacat atau tidak. Jadi ia lakukan ujung dari tubuh, ya, disimpulkan sebagai betis itu adalah ujung tubuh seperti lengan, ya, betis, dan ujung tubuh itu ya leher ke atas. Jadi kalau betis, kenapa ingin melihat betis? Tadi sekali lagi ingin melihat fisiknya, apakah dia cacat atau tidak. Kemungkinan yang lain bahwa melihat betis itu ingin melihat juga tentang kesuburan terkait dengan fisik. Wallahu a'lam. Artinya fangdur ilaiha. Namun ya pendapat yang masyhur ya pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, yaitu wajah dan telapak tangan. Kalau melihat lebih dari itu ya harus konsultasi, ya, harus hati-hati, ya. Kalau ingin melihat lebih dari itu ya bisa dengan cara mengutus utusan saudaranya atau orang yang dipercayainya, ya. Kalau ingin lebih dari itu untuk memastikan, intinya yang membuat kamu tidak ragu untuk menikahi, yang membuat kamu menjadi mantap, tidak ada keraguan sama sekali, lakukan. Kalau memang itu dibutuhkan. Andaikan sudah melihat wajah dan telapak tangan udah mantap, ya sudah. Kalau itu sudah cukup, ya, apalagi wajah ya kecantikan. Mosok mau ngelihat kecantikan yang lainnya, apa belum cukup? Kecantikan itu ya memang wajah, ya, kecantikan, ya. Nah, jadi lakukan. Di sini Nabi dengan tegas undur ilaiha. Ya, mungkin ada sebagian orang yang kayaknya ndak butuh itu gitu ya, ndak pengen melihat, pokoknya percaya, ya. Jadi siapapun nanti yang memang mendengar ada orang ingin melamar atau menikah, kok kita tanya sudah melihat belum? Enggak, saya enggak pengen lihat Ustaz. Nah, kenapa kok enggak pengen lihat? Saya percaya saja. Maka ya kita tiru Rasulullah, undur ilaiha, gitu ya, lihat aja, gitu. Kita tiru Rasulullah, lihat saja dulu. Jangan sampai kamu beli sesuatu yang kamu tidak tahu isinya dalamnya, ya. Kalau diibaratkan jual beli kan seperti itu. Akad itu ya seperti memang kayak jual beli. Wong kita berdagang jual beli aja, ya kita biar tidak ditipu aja, kita lihat ya bawahnya apa, barangnya bosok atau tidak, kan harus kita pastikan gitu loh ya, biar nanti nggak nyesel di kemudian hari ternyata nah ada cacat fisik. Nah, kalau tahu dari awal, dia tahu ternyata cacat, terus tapi dia tahu oh nggak apa-apa cacat, mungkin dia tertarik dari sisi yang lainnya, dia tertarik, tidak apa-apa, lakukan yang memang bisa membuat tertarik, ya, itu anjuran.
Agar apa? Agar pernikahan betul-betul sakinah mawaddah warahmah untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Jadi tidak menghendaki adanya satu pernikahan yang hanya seumur jagung, enggak, ya, tapi seterusnya. Maka penting itu ya, ya. Kemudian melihat itu juga bisa dilakukan dengan terang-terangan. Misalkan melamar ke orang tuanya, bilang ke orang tuanya, terus dipertemukan, ya, dipertemukan, terus melihat. Jadi diberikan hak untuk melihat. Nah, kalau pakai cadar ya cadarnya dibuka karena dia punya hak untuk melihatnya. Sebaliknya yang wanita juga berhak untuk melihat yang melamar. Ini penting untuk menghindari juga, selain dari tadi menghindari dari pernikahan yang hanya seumur jagung, juga menghindari dari kekeliruan, kesalahan. Dengan apa? Kesalahan dengan saudara-saudarinya yang lain. Ya, sering keliru, salah, karena tadi belum melihat, dikira istrinya, ternyata bukan istrinya gitu loh ya, malah adiknya gitu loh. Jadi biar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu, repot kan nanti ternyata ya gitu, ternyata salah atau keliru gitu. Jadi dipastikan pula tinggi besarnya. Artinya juga melihat tidak hanya wajah dilihat, tapi berdirinya itu dilihat, tinggi, besar, atau seberapa, atau sedang, atau gimana gitu ya. Begitu pula yang wanitanya juga bisa melihat tinggi besarnya laki-lakinya, ya lihat. Jadi betul-betul terus terang gitu loh, terang-terangan di depan, jangan sampai grundel di belakang, ya. Jangan bilang nanti setelah nikah, lo kok jebule istriku cowili, cowendi, kan wis weruh, lihat sendiri gitu loh ya. Atau bilang ternyata tak kira suamiku dulu itu gawede, ya, gawagah, tawinggi, ternyata suamiku wejil, wedek. Nah, itu kan tidak ada omongan seperti itu, sudah menikah, sudah dijalani. Jadi lebih baik apa? Terang-terangan di depan, apa adanya. Ini loh, ya. Jadi ditunjukkan, yang walinya orang tuanya, ini anak saya memang ya segini nih, ya. Kamu udah lihat sendiri besar kecilnya, wajahnya, fisiknya, gemuk kurusnya, kamu udah lihat sendiri apa adanya. Begitu pula yang perempuan juga lihat, tahu, ya, suaminya. Nah, jadi nanti tidak ada penyesalan, tidak ada omongan di belakang, ternyata suamiku gemuk, bau besar. Ngerti yang ini dulu aku gak dilamar, gak mau. Omongan yang seperti ini memicu persoalan yang menjadi bisa sampai kepada perceraian, atau tidak ada kebencian, ya, ada kebencian dari ucapan yang seperti ini.
Jadi nanti ketika nikah, saya menerimamu apa adanya. Sudah, semuanya sudah saya terima. Kecantikanmu sudah saya terima. Kemudian postur tubuhmu, besar kecil kurusnya udah saya terima semuanya. Udah. Jadi sudah menerima semuanya 100% gitu loh ya. Itu nggak ada yang prosesnya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang disalahkan karena udah melihat itu ya. Begitu pula yang wanitanya juga demikian. Kamu sudah tahu sendiri, posturnya juga tahu sendiri, ininya juga sudah sendiri, sudah tahu, ya sudah ya. Ya. Jadi tidak ada lagi, Islam itu tidak menghendaki ngawur-awuran. Sing penting kawin mboten, sing penting nikah. Lah sing penting nikah itu bukan untuk nggo dolanan atau nggo apa percobaan atau kelinci percobaan, enggak. Tapi nikah itu memang niatnya untuk seterusnya, untuk selamanya. Nah, maka sejak dari awal dari proses ini memang Islam sudah mengarahkan kepada umatnya jangan sampai terjadi nikah itu hanya percobaan, nikah ini sing penting nikah, sing penting ndak seperti itu ya. Memang ada proses-proses yang seperti itu gitu ya. Ya repot. Kok repot sih? Ya memang repot dulu daripada apa? Nanti repot di jalan, lebih baik repot di depan kan gitu ya. Nggak main apa asal-asalan, sikat wae kan ngono ya. Nice. Gaspol, nice. Nggak begitu, nggak mengenal terus kemudian asal-asalan. Enggak, tapi ya petunjuk-petunjuknya Rasulullah ini ya sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita ikuti. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Diberi petunjuk yang seperti ini, kita perlu berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan banyak-banyak mengucapkan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Jadi tadi cara melihat dengan cara terang-terangan. Yang kedua, sebagaimana Jabir bin Abdullah itu juga kemudian saya melamar seseorang dan aku melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Jadi dengan cara yang sembunyi-sembunyi, artinya dengan cara yang sembunyi-sembunyi, kalau itu memungkinkan, tempatnya juga dekat, tidak perlu biaya banyak, ya nggak apa-apa, dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Misalkan sembunyi-sembunyi itu kita tahu aktivitasnya biasanya gimana. Si wanita itu biasanya pada hari apa dia ke pasar. Nah, nanti di pasar dibuntuti sambil dilihat, dilirik ya, tanpa diketahui ya toh. Kalau aktivitasnya dia jualan, ya sudah, kita datang sebagai pembeli, menyamar gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Atau apalagi menyamar seperti apa lagi ya? Sembuh. Piye-piye carane sampean dulu? Piye Pak? Dulu Pak. Nyamarnya gimana? Ya. Nyamar. Tumbas wedhus nggih mboten napa-napa ya, pendekatan di situ.
Jadi kita belum ngasih tahu, belum ngabari, kita belum ngomong, pokoknya kita ini ya, punya niat, terus kemudian kita melihat dengan cara yaitu yang tidak diketahui dia ya. Nah nanti ketika ngelamar ke orang tua ditanya sama walinya, ditanya, lah kuis ngerti anakku dah? Pun ngertos, sudah pernah lihat orangnya, wajahnya, pun kula tingali, pun ngertos. Temenan sampean wis seneng mbak anakku tenan. Nggih, kula pun seneng, pun remen, pun nggih. Ico pun nggih. Enggak apa-apa, silahkan. Nah, baik. Itu lebih terhormat. Itu andaikan nanti nggak jadi itu ya, nggak jadi, misal nggak jadi itu anak juga, perempuannya juga nggak tahu, nggak ngerti. Misalkan dia nggak suka itu, yo gitu ya, nggak pernah ada pertemuan. Jadi apa namanya, psikologinya itu tetap stabil. Kalau bisa melakukan yang seperti itu malah lebih baik, yaitu dengan secara diam-diam gitu ya, cara diam-diam ya. Terkadang juga awalnya itu melihat ibunya, karena anak itu biasanya mirip lah dengan keluarganya, dengan ibunya ya toh. Terus berlanjut lebih mendetail lagi ya. Ya, terus kalau nanya-nanya sama tetangga keluarganya, nanya kira-kira orangnya itu mirip dengan ibunya atau mirip dengan adiknya yang mungkin masih bisa bebas, masih bisa dilihat wajahnya, masih kinyis-kinyis, umur apa gitu, TPA ya. Nah, TPA, sekolah di Mitak. Nah nanti tanya, apa kira-kira mirip dengan si ini. Nah jadi mirip ini juga sebagai bentuk apa namanya, apa gitu, bahan ya, bahan untuk memikirkan suka atau tidak. Jadi orang terus awur-awuran, saya punya perbandingan, tapi semuanya dilakukan dengan cara yang aman, yang nyaman itu ya. Sampai kadang harus dengan cara mengutus ya, mengutus itu apa yang kita minta diutus. Di antaranya kita minta utusan itu untuk mencium bau mulutnya, apakah bau mulutnya harum atau baunya basin ya, apa sikatan gitu loh ya, rajin bersih, membersihkan mulut atau tidak, itu pakai utusan. Kalau karena yang kayak gitu itu privasi, sangat sulit untuk bisa mendeteksi gitu, nah itu bisa menggunakan utusan yang kita percaya. Maksudnya yang kita percaya itu ora diomong-omong no wong liya, bocor kemana-mana, belum apa-apa sudah bocor. Itu juga baik, silahkan ya. Saya kira cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah kajian 40 hadis tentang keluarga Samamah dengan hadis yang keempat, melihat calon sebelum menikah. Kami buka tanya jawab. Apabila ada yang tanya, nanti kita lanjutkan setelah adzan isya. Kalau nggak ada, kita cukupan. Ada pertanyaan, monggo Bapak-bapak. Iya, kalaupun sudah nggak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, marilah kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila dalam membaca acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.